Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi setelah disanksi sama FIFA, teman-teman dari Malaysia ini, netizen Malaysia, banyak yang menyalahkan Indonesia. Mereka bilang ada yang mau supaya Malaysia ini tidak maju ya. Ada yang komplain ya, kalau bukan orang Indonesia, Vietnam ini yang iri dengan Malaysia. Dan ini kembali menimbulkan perdebatan di antara netizen karena mereka menuduh Indonesia menjadi biang ngeroknya, padahal sebenarnya mereka yang buat kesalahan dokumen palsu. Sekarang justru mereka melemparkan ya kesalahan itu ke kita netizen Indonesia, ke PSSI-nya Indonesia gitu. Lucu juga mereka ini ya. Setelah disanksi justru mereka bilang ada entiti tertentu yang tidak mau supaya Malaysia ya maju gitu. Loh, siapa yang tidak mau kalian maju? Mau maju mundur terserah kalian. So, seperti apa tanggapan dari netizen? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Kenapa Indonesia nggak pernah kena masalah naturalisasi kayak Malaysia? Jawabannya ada di jalur yang ditempuh PSSI. Setiap pemain naturalisasi Indonesia harus jelas asal-usulnya, punya darah keturunan Indonesia dari orang tua atau kakek nenek. Semua dokumen diverifikasi pemerintah dan FIFA secara transparan, bahkan bisa dilihat publik. Prosesnya memang panjang dan rumit, tapi hasilnya aman. Erick Thohir sendiri menegaskan, naturalisasi Indonesia jelas ada darahnya, beda dengan negara lain yang asal comot pemain. Itulah kenapa di saat Malaysia kena sanksi pemalsuan dokumen, Indonesia justru bisa bangga dengan skuad diaspora yang sah dan legal membela Garuda. Jadi ada perbedaan cara menaturalisasi pemain ya, sama-sama cepat sebenarnya. Prosesnya itu kalau kita lihat tidak terlalu rumit ya teman-teman. Walaupun ya untuk Indonesia ini agak panjang karena harus ada sidang di DPR, ada persetujuan dari presiden segala macam. Jadi harus ya panjang lah prosesnya. Kalau Malaysia kita lihat mereka ya cukup dinaturalisasi saja, ya tidak perlu proses panjang seperti Indonesia. Nah, perbedaan yang kedua, Indonesia dan Malaysia ini tidak ada transparan di Malaysia. Kalau Indonesia itu ya transparan sekali ketika kita melakukan naturalisasi. Nah, yang ketiga, ketika ditanya asal usul pemain keturunan ini, supporter itu tahu gitu asal usul. Contohnya Kevin Dix ataupun JP Lupesi, siapa lagi itu, Jay Itzes, Ole Romeni, kita tahu asal usulnya mereka. Padahal kita ini cuma supporter gitu, tapi kita tahu asal usul pemain ini dari mana gitu. Berbeda dengan Malaysia, justru mereka sendiri tidak tahu. Dan bahkan ada dari supporter Malaysia yang mempertanyakan dari mana pemain-pemain yang baru dinaturalisasi ini. Dan sekarang terbukti bahwa pemain-pemain yang selama ini dinaturalisasi oleh Malaysia ternyata itu semua ilegal, tidak sah teman-teman. Kenapa kita berani bilang itu tidak sah dan ilegal? Karena FIFA sendiri sudah bilang kalau ini ada pemalsuan dokumen. Artinya ketika ada pemalsuan dokumen, pemain-pemain yang dinaturalisasi oleh Malaysia, oleh FAM itu tidak resmi dan mereka tidak punya garis keturunan Malaysia. Garis keturunan Malaysia itu diada-adakan sama mereka. Artinya mengada-ada ya dari si FAM ini teman-teman, dari orang-orang FAM ini. Jadi pantas saja kalau mereka itu disanksi sama FIFA. Loh, bagaimana ceritanya sekelas timnas bisa disanksi dan pemalsuan dokumen? Aduh, kacau bikin malu ASEAN ini namanya. Iya, serius bikin malu ASEAN itu. Nah, kan kebiasaan sih ngaku-ngakuin yang bukan punya mereka. Sekarang malah ketahuan palsuin dokumen 7 pemain naturalisasi. Bener-bener lu ya Upin Ipin. FIFA resmi jatuhin sanksi ke FAM karena terbukti pakai dokumen palsu buat naturalisasi 7 pemain berdarah Latin. Nama-namanya bahkan udah main buat Harimau Malaya dan udah ada yang cetak gol. Tapi sanksinya cuma denda dan larangan main 1 tahun. Buat kalian yang mau nonton pertandingan seru bisa lewat link yang ada di bio gua. Padahal kalau udah ketahuan palsu, ya otomatis mereka nggak berhak dapat status warga negara dong. Ini namanya skandal besar dan bikin malu sepak bola Malaysia sendiri. Ya harusnya kalau misalkan mereka nanti terbukti, karena masih ada 10 hari waktu untuk Malaysia melakukan banding ya. Jadi kalau misalkan setelah banding pun ditolak, ya misalkan nih ditolak oleh FIFA, maka pemain-pemain ini harusnya kewarganegaraan Malaysia itu dicabut. Ya, dan mereka tanpa kewarganegaraan atau bisa saja dikembalikan atau dideportasi atau mereka ini kembali ke negara asalnya mereka, dari Brazil kah, dari Argentina kah, dari Spanyol segala macam. Jadi mereka ini tidak sah menjadi warga negara Malaysia. Dan selama ini yang ditakutkan ya sama netizen Indonesia bahwa mereka melakukan naturalisasi yang ilegal itu terbukti.
Ya. Dan semalam ada teman-teman dari Malaysia yang bilang ini ada entiti tertentu yang tidak mau kalau sepak bola Malaysia itu maju, ya. Dan mereka menyebutkan jangan sampai ada orang Indonesia dan juga Malaysia begitu, Vietnam maksudnya. Tapi secara pribadi saya kok melihat jangan sampai ini ada orang-orang tertentu dari dalam FAM-nya. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu di dalam FAM ini ada perebutan kursi kekuasaan dan mereka ini lagi tidak baik-baik saja di internal FAM ini kan. Jangan sampai ada orang-orang tertentu yang tidak mau supaya Malaysia ini maju. Makanya rahasia besar mereka itu dibongkar. Dan terbongkarlah bahwa mereka memalsukan dokumen. Jangan sampai seperti itu. Itu hanya kecurigaan saya, teman-teman. Jangan sampai ada orang-orang di dalam FAM sendiri yang berkhianat dengan Malaysia, dengan FAM-nya sendiri gitu. Jangan sampai. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, saya punya tips dan trik untuk teman-teman semua bagaimana cara mendapatkan followers yang banyak di Instagram. Oke, langsung saja kita masuk ke caranya. Pertama, teman-teman masuk saja melalui link yang sudah saya taruh di kolom deskripsi. Nama situsnya itu adalah bayitakikji.com. Setelah itu, kalian masuk saja melalui Instagram dengan pilih login with Instagram. Selanjutnya teman-teman bisa isi nama Instagram dan juga kata sandinya. Teman-teman bisa rubah dulu ke bahasa Indonesia. Setelah itu teman-teman isi nama Instagram dan juga kata sandinya. Setelah itu teman-teman pilih masuk dan teman-teman bisa tunggu beberapa saat sampai loginnya itu selesai. Setelah login, teman-teman bisa scroll ke bawah dan di sini ada beberapa item yang teman-teman bisa pakai. Ya, sebelumnya teman-teman pilih bahasa terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa pilih bahasa Indonesia. Dan di sini itemnya itu ada kirim suka, kirim pengikut, kirim komentar, tampilan cerita, tampilan langsung, dan simpan kiriman. Dan juga ada beberapa item untuk aplikasi Twitter, Instagram, TikTok, teman-teman ya. Di sini saya akan pilih kirim pengikut. Setelah itu sampai di bagian bawah, teman-teman isi nama Instagram teman-teman. Setelah itu teman-teman pilih temukan pengguna yang ada warna hijaunya ini. Kemudian teman-teman scroll lagi ke bawah dan di sini teman-teman akan melihat profil teman-teman. Teman-teman pilih yang tulisan awal. Nah, di sini teman-teman menunggu sampai 120 detik atau 2 menit untuk mendapatkan 50 pengikut. Oke, di sini pengirimannya sudah selesai dan dalam waktu 2 menit kita mendapatkan 50 pengikut. Langsung saja kita cek ke Instagramnya, teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Yang tadinya itu baru 2 pengikut, sekarang sudah ada 8 pengikut. Kita lihat di bar notifikasinya. Di sini 3 menit yang lalu ada beberapa akun yang sudah mulai mengikuti akun saya secara gratis dan tanpa paksaan, dan yang lainnya masih dalam antrian. Itu dulu cara untuk mendapatkan followers di Instagram. Terima kasih. Inilah bedanya naturalisasi Indonesia dan Malaysia. Yang satu bikin bangga, yang satu malah bikin malu. Indonesia gencar melakukan naturalisasi, tapi mayoritas pemainnya memang punya darah keturunan Iya, Indonesia. betul. Jadinya sah, kuat secara hukum, dan diterima FIFA. Sementara Malaysia coba meniru langkah yang sama, tapi justru tersandung masalah besar. 7 pemain naturalisasi mereka diduga pakai dokumen palsu. FIFA pun turun tangan, bahkan ada ancaman kemenangan 4-0 lawan Vietnam bisa dibatalkan jadi 0-3. Bedanya jelas, Indonesia membangun dengan dasar yang kuat, Malaysia malah ketahuan jalan pintas yang berisiko. Jadi kalau bicara naturalisasi, Indonesia kasih contoh sukses, Malaysia kasih contoh blunder. Betul, dalam beberapa tahun terakhir ini Indonesia dan Malaysia ini sama-sama melakukan naturalisasi pemain keturunan. Ya, mungkin Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang gencar melakukan naturalisasi pemain-pemain keturunan. Tetapi ada tapinya untuk Indonesia. Timnas Indonesia dengan PSSI-nya itu melakukan naturalisasi tidak sembarangan asal comot. Ya ini karena dia orang Indonesia, darahnya orang Indonesia, pemain keturunan yang dicomot, tidak. Tetapi dilihat dulu asal usulnya, legalitasnya seperti apa, baru dinaturalisasi. Nah, tidak apa-apa untuk Malaysia atau negara-negara lain di Asia Tenggara mau meniru apa yang dilakukan oleh Indonesia, tapi dengan catatan harus legal atau sesuai dengan regulasinya FIFA. Kalau tidak sesuai dengan regulasinya FIFA, maka inilah yang terjadi, dapat denda, dapat sanksi, dan bisa saja nanti di-banned sama FIFA. Ya, mereka tidak bisa ikut turnamen-turnamen resmi. Jangan sampai Piala Asia mereka juga nanti tidak ada di sana. Padahal awalnya mereka sudah sombong. Mereka dengan yakinnya mau lawan Indonesia karena sudah bantai Vietnam 4-0. Tapi sayangnya pemain-pemain yang mencetak gol ke gawang Vietnam adalah pemain-pemain yang secara regulasi FIFA itu ilegal, tidak sah, tidak punya garis keturunan Malaysia.
Ya, jadi untuk FAM masih punya waktu 10 hari untuk membuktikan diri bahwa mereka berada di jalur yang tepat menaturalisasi pemain sesuai dengan regulasi FIFA seperti apa yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, kalau dalam jangka waktu 10 hari mereka tidak bisa membuktikan, maka pemain-pemain yang mencetak gol ke gawang Vietnam dengan sah dan yakin 100% kita bisa bilang mereka adalah pemain yang ilegal dan tidak layak bermain untuk Malaysia. Dan sekarang saja mereka, ya 90%-nya mereka tidak layak bermain untuk Malaysia karena masih menunggu hasil bandingnya nanti. Tapi kalau kita melihat dari surat FIFA yang dikeluarkan secara resmi ini, bisa dibilang banding mereka akan ditolak. Ya, banding mereka akan ditolak dan pemain-pemain ini ya bisa dikasih sanksi yang lebih berat lagi. Bisa saja seperti itu. Akibat skandal pemain naturalisasi, kemenangan 4-0 timnas Malaysia atas Vietnam terancam dibatalkan. Ya, FAM punya waktu 10 hari untuk mengajukan banding kepada FIFA dan memberikan bukti bahwasanya 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia ini memang terbukti semua dokumennya. Kalau tidak, kemenangan timnas Malaysia 3-0 atas Vietnam di kualifikasi Piala Asia itu akan berbalik menjadi kemenangan Vietnam atas timnas Malaysia. Begitu juga kemenangan timnas Malaysia melawan Nepal kemarin akan berbalik menjadi kemenangan Nepal atas Malaysia. Dan pesan untuk supporter Malaysia, daripada sibuk menyalahkan keadaan, lebih baik siapkan berkas asli pemain untuk banding ke FIFA. Karena nggak ada gunanya beralasan mengatakan adanya yang menyabotase atau ada pihak yang tidak ingin timnas Malaysia maju. Karena logikanya tidak mungkin FIFA berani memberikan sanksi kepada Malaysia jika tidak ada bukti yang akurat. So, jika merasa memang benar, FAM harus berani secara terang-terangan membuka rincian asal-usul 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia. Dan jika tidak terbukti, selamat, Vietnam dan Nepal akan full senyum karena dinyatakan menang melawan Malaysia. Kalau menurut kalian gimana, guys? Ya bisa saja seperti itu. Kalau misalkan mereka bisa menunjukkan berkas-berkas aslinya, dokumen-dokumen asli bahwa pemain-pemain yang dinaturalisasi ini benar-benar punya garis keturunan Malaysia, maka ya mereka poin-poin yang selama ini mereka dapat 6 poin akan menjadi milik mereka. Tapi kalau tidak, bisa saja poin-poin yang selama ini mereka dapat dengan susah payah itu dikasih ke Nepal dan juga Vietnam. Bisa saja seperti itu. Dan ya untuk teman-teman Malaysia, daripada kalian sibuk bilang ini ada sabotase lah, ada yang tidak suka segala macam, mending kalian tuntut itu FAM supaya kasih dokumen yang asli ke FIFA. Jangan sampai kalian menang dengan cara yang tidak terhormat. Ya cuma itu sih saran dari tetangga yang baik untuk tetangga yang lagi dapat masalah seperti kalian gitu. Kita bukannya tidak berempati, kita berempati dengan kalian ya. Semoga lah masalah kalian cepat selesai. Dan daripada kalian menuduh sana sini bilang ada ini orang ini yang tidak suka lah, ada Vietnam, Indonesia segala macam yang tidak suka dengan Malaysia, daripada kalian sibuk-sibuk seperti itu, mending kalian tuntut tuh FAM itu. Supaya apa? Supaya mereka melakukan naturalisasi itu dengan benar, di jalan yang benar sesuai dengan regulasi FIFA ya. Daripada kalian sibuk menuduh sana sini. Itu saran dari kami, orang Indonesia. Waduh, FIFA resmi beri sanksi ke Federasi Sepak Bola Malaysia karena terbukti telah memalsukan dokumen naturalisasi 7 pemain asing. FAM dijatuhi denda sebesar 350.000 franc Swiss atau sekitar 6,3 miliar rupiah. Sementara 7 pemain tadi masing-masing diganjar denda 2.000 franc Swiss. Tidak hanya itu, para pemain juga dihukum larangan tampil dalam segala aktivitas sepak bola selama 12 bulan penuh. Kasus ini bahkan berpotensi membuat kemenangan Malaysia atas Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027 kemarin dianulir. FAM sudah menyatakan akan mengajukan banding, tapi untuk sementara reputasi sepak bola Malaysia benar-benar tercoreng akibat skandal besar ini. Bagaimana menurut kalian? Ya bagaimana tidak tercoreng? Mereka mau sukses, mereka mau maju dengan cara yang tidak tepat. Dengan mau dengan cara instan tapi tidak jujur gitu. Tidak jujur dengan sepak bola Malaysianya sendiri gitu kan. Mereka mau maju, mau bersaing dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, tetapi mereka pakai cara yang licik, yang kotor. Nah begini teman-teman, kenapa tiba-tiba FIFA itu melarang Malaysia melakukan segala aktivitasnya, pemainnya maksudnya, kemudian dapat sanksi? Begini, padahal awalnya mereka itu diterima loh berkasnya. Begini teman-teman, ini kan namanya investigasi. Investigasi itu ada bukti-bukti otentik yang dikumpulkan oleh para investigator ini. Jadi orang-orang yang melakukan investigasi ini, mereka mengumpulkan segala jenis bukti, aduan, laporan, kemudian mereka itu melihat apakah betul adanya pemalsuan dokumen atau tidak. Nah, bisa saja dari hasil investigasi yang dilakukan oleh orang-orang FIFA itu menunjukkan bahwa Malaysia melakukan pemalsuan dokumen. Dan setelah diinvestigasi ternyata hasilnya itu memang Malaysia melakukan pemalsuan dokumen. Karena apa? Ada bukti-bukti otentik yang merujuk pada pemalsuan dokumen oleh Malaysia.
Karena itu apa? Ini investigasi, bukan main-main teman-teman. Nah, kalau ditolak bisa saja Malaysia disanksi yang lebih berat lagi. Kalau bandingnya ditolak nanti teman-teman ya, bisa saja itu. Selepas FIFA mengumumkan yang mereka akan mengenakan hukuman terhadap FAM dan juga Malaysia, ramai yang menantikan statement daripada TMJ sendiri. Itulah sebab TMJ antara orang yang membawa ketujuh pemain warisan ini untuk bermain untuk negara kita. Jadi statement tu dah pun dipost oleh TMJ sendiri dekat social media dia. Jadi aku akan terangkan sikit lah, aku akan tunjukkan sikit lah apa yang dia cakap. Okay? Silakan. Sebelum tu korang nak info-info macam ni, boleh tekan butang follow kat sini. Alright, so TMJ post dekat Tengku punya Twitter, FAM dah ikut proses dan kerjasama dengan FIFA dan Kerajaan Malaysia. FIFA pun dah approve sebelum ni. Tapi kenapa tiba-tiba keputusan bertukar? Adakah ada entiti luar yang mempengaruhi keputusan FIFA? Lagi satu persoalan, hukuman telah dijatuhkan tanpa memberi sebab-sebab keputusan. Okey, tambah lagi FIFA cepat keluarkan keputusan tersebut dalam public domain walaupun proses rayuan belum selesai. Who was in New York? Okey, ini menimbulkan tanda tanya ramai pihak pasal New York ni, sebab kalau korang betul-betul ambil tahu pasal perkembangan politik dunia, yang mana UN General Assembly diadakan di New York menghimpunkan pemimpin-pemimpin dunia baru-baru ni, dan kita tahulah ada isu, ada kes macam biasa pasal genocide Israel dan juga Palestin. And kita tahu juga negara Malaysia adalah negara yang sangat-sangat lantang menyuarakan isu ni. Adakah US tak suka benda tu? Okey, ini kita bincang nantilah. Okey, tak ada kaitan dengan bola, tapi itu sedikit sebanyak mungkin ada faktornya. Even dalam latest posting pun TMJ ada mengaitkan pasal Malaysia berpihak dengan Palestin dan US berpihak dengan Israel. Ini besar weh, ini berita besar. Okay, ini satu statement sangat-sangat yang besar itu. sangat panas weh, sangat panas. Okey, aku tak sangka dia akan jadi macam ni terus. Apa-apa pun, kalau TMJ dan juga FAM berada di pihak yang benar, apa yang diorang buat tu betul, of course lah diorang pening. Sebab apa? Sebelum ni dia dah ikut semua step yang ada, and then dia dah kemukakan segala dokumen dekat FIFA. FIFA sendiri dah approve, and then tiba-tiba FIFA ubah keputusan. So lepas ni, kalau diorang nak hantar dokumen yang sama, mesti kena reject, betul tak? So aku rasa diorang pun pening kalau diorang ni betul. Tapi kalau diorang ni menipu, kalau diorang ni sebenarnya memalsukan dokumen, ini adalah satu perbuatan yang sangat-sangat memalukan daripada FAM, daripada TMJ, dan untuk negara Malaysia. Begini teman-teman, daripada mereka sibuk untuk menyalahkan keadaan, ada yang tidak suka lah, ada apa di New York segala macam, menurut saya siapkan saja bukti-bukti yang harus dibawa ke FIFA begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika diminta oleh publik bahwa tunjukkan dong dokumentasi asli bahwa pemain-pemain yang dinaturalisasi ini memang punya garis keturunan Malaysia, ya siapkan bukti-buktinya bahwa ini loh buktinya, ini ada surat-suratnya, ini ada tanda bahwa mereka itu memang orang tuanya atau kakek neneknya itu punya garis keturunan Malaysia dan mereka lahir dari rahim orang Malaysia. Harusnya ditunjukkan seperti itu. Ya, daripada sibuk menyalahkan sana sini begitu kan. Lebih baik siapkan bukti, bawa ke FIFA. Kalaupun FIFA-nya itu yang keliru ya, dan ternyata betul ada sabotase bahwa ada yang tidak suka dengan Malaysia, saya pikir Malaysia harus tetap bisa menunjukkan bukti ke publik, ke seluruh dunia, ke seluruh Asia, ke FIFA segala macam, orang-orang yang sudah tahu soal skandal terbesar ini. Mereka harus bisa menunjukkan bahwa ini loh bukti yang kami punya dan sah. Panggil pemain-pemain itu duduk di situ dan suruh mereka bicara bahwa kami ini punya garis keturunan Malaysia. Harusnya seperti itu supaya apa? Mereka tuh mendapatkan kembali kepercayaan publik. Dan walaupun nanti itu ditolak sama FIFA, masyarakat sudah berpikir, oh Malaysia sudah di jalan yang benar dan FIFA yang keliru. Harusnya seperti itu. Harus bisa membalikkan keadaan di mana mereka harus bisa membuktikan bahwa mereka benar dan yang keliru itu FIFA. Harusnya seperti itu untuk teman-teman Malaysia. Sampaikanlah kepada FAM itu.
supaya mereka tuh menunjukkan bukti-bukti aslinya, bukti-bukti otentiknya bahwa mereka benar-benar melakukan naturalisasi dengan cara yang benar sesuai dengan regulasi FIFA, tidak dengan cara yang kotor dan memalukan. Ya, jadi ya silahkan sampaikan itu ke FIFA dan sampaikan ke publik supaya kita melihat bahwa oh ternyata FAM mau bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya itu dengan cara yang betul. Jangan sampai sudah seperti ini malah tambah chaos nantinya. Akhirnya sepak bola Malaysia tidak bisa bersaing dengan Indonesia dan negara-negara yang lain, kira-kira seperti itu. Dan untuk teman-teman Malaysia tetap semangat, masih ada 10 hari untuk banding dan siapkan semua dokumen ya. Sampaikan itu ke FAM-nya kalian, sampaikan bahwa siapkan dokumen asli yang benar-benar kalian itu melakukan naturalisasi tanpa kecurangan ya. Masih ada 10 hari untuk banding kok. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, jangan ya makan dulu Siki, nanti sakit lah, nanti makan dulu lah. Silakan makan dulu, jangan takut-takut ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.